Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Temuan senjata api dan senjata tajam yang diduga milik Laskar Pengawal Rizik Syihab cukup mengejutkan. Apakah Badan Intelijen Negara selama ini sudah mendeteksi bahwa organisasi yang dipimpin Rizik Syihab itu memiliki senjata? Lalu apakah tindakan tegas polisi ini sudah tepat? Sudah bersama kami Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto yang nanti akan segera bergabung dan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny Mamoto. Malam. Ya, sambil kita menunggu Pak Wawan, Pak Benny, dari runtutan kronologis peristiwa, apakah tindakan yang diambil oleh polisi sudah sesuai SOP dan tidak melanggar aturan, Pak? Ya, setelah kami mendapatkan informasi tentang peristiwa ini, kami langsung melakukan koordinasi, meminta informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Dan kami sudah memperoleh informasi secara lengkap dan detail, dan memang betul yang terjadi simpang siur antara press conference yang dilakukan oleh FPI dengan rilis oleh Polda. Jadi dari Polda sendiri, apa yang dirilis oleh Kapolda bersama Pangdam, jelas bahwa aparatlah yang diserang duluan. Jadi mobil aparat yang dipepet, kemudian diserempet, dan kemudian mereka menyerang. Oleh sebab itu, aparat tentunya merespon. Ketika melihat ada senjata api, ketika terdengar ada bunyi tembakan, maka sesuai SOP yang ada, sesuai Perkap Kapolri, maka aparat harus melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya korban, khususnya dari aparat sendiri. Nah, inilah yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Sebagai catatan, pengalaman kami selama kami menangani kasus-kasus kekerasan, ketika seseorang, dalam hal ini masyarakat umum, memegang senjata api, dia punya keberanian lebih, bahkan berlebihan. Ini dari interview kami kepada mereka yang kami tangkap, sehingga tindakan mereka tidak akan terkontrol lagi. Ini yang terjadi. Baik, Pak Benny, Anda tadi meyakini betul bahwa memang pihak kepolisian yang diserang duluan oleh para pengikut Rizik Syihab ini. Apa buktinya, Pak? Jadi bukti yang ada adalah satu diantaranya bekas tembakan yang mengenai kendaraan dari aparat. Ini yang bisa dengan mudah dibuktikan. Kemudian yang kedua, mereka sangat brutal seperti apa yang kita saksikan, apa yang dilakukan selama ini terhadap aparat. Jadi seolah hukum ini tidak ada, seolah aparat itu tidak ada, mereka melakukan sesuka hati. Inilah yang bisa tergambar apa yang terjadi di lapangan. Ini keterangan dari siapa, Pak? Dari aparat. Baik, jadi keterangannya dari pihak aparat begitu ya. Nah, sejauh mana sih Pak petugas kepolisian dibenarkan melepaskan tembakan dan menembak mati pelaku tertentu, Pak? Yang pertama, sesuai SOP tentu kan dengan tembakan peringatan. Kemudian semaksimal mungkin dihindari untuk meninggal dunia. Tetapi kita semua tahu kondisi di lapangan, suasana gelap, kemudian ketika terjadi serangan yang membabi buta, maka semua hal bisa terjadi. Baik. Apakah ada CCTV dari operator tol atau mungkin ada bukti-bukti lain dalam bentuk video yang kemudian bisa meyakinkan dari pihak Kompolnas dan juga bisa menjadi barang bukti untuk investigasi atau penyelidikan dari Kompolnas, Pak Benny? Betul, jadi nanti kami tentunya akan terus berkoordinasi, termasuk tentunya ketika terjadi silang pendapat, apa yang disampaikan press release oleh FPI, ini bisa dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi. Baik. Kemudian kedua, sidik jari di senjata maupun di senjata tajam. Baik. Baik, Pak Benny, nampaknya Pak Wawan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Wawan. Selamat malam.
Pak Wawan, apa sih pantauan BIN terhadap organisasi ini? Karena kalau tadi dari keterangan Kompolnas ada bukti bahwa ada proyektil senjata api yang mengenai mobil dari aparat. Ya, memang kalau dari rekaman yang ada itu kan ada kata-kata tabrak aja begitu ya. Kemudian ada upaya pengalihan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada suara tembakan ya dari situ. Oleh karenanya nanti kan ini terus akan dikembangkan ya, dari berbagai kejadian terutama di TKP. Tapi kalau ditanya tadi BIN bagaimana, BIN itu tugasnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ya. Sehingga kita kan selama ini juga dituduh melakukan hal-hal yang sebetulnya itu ada hoax yang terjadi. Tapi sekarang sudah tampak jelas apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga masyarakat juga bisa menilai. Kita ingin sebetulnya penegakan hukum setegak-tegaknya. Karena sebetulnya masalah ini kan simpel ya. Simpel kalau misalnya mana masalah hukum dipanggil, itu datang kan juga masalahnya juga akan lebih clear. Tidak lantas ada manuver-manuver yang mengajak massa yang dalam jumlah besar misalnya. Kan ini kan awalnya ada info yang akan menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk melakukan manuver. Sehingga akhirnya aparat keamanan dalam ini juga ingin harus mengantisipasi apa yang sudah terjadi. Sehingga ada peristiwa ini di tol, intinya adalah ingin tahu apa yang sudah terjadi. Dan pada kenyataannya memang yang bersangkutan juga tidak hadir di dalam pemanggilan yang kedua, sehingga nanti dimungkinkan adanya suatu tindakan upaya paksa. Tapi kita ingin bahwa BIN itu tetap ingin mengedepankan upaya-upaya bagaimana proses hukum itu bisa jalan sebut, karena negara kita negara hukum, tidak lantas ada seperti kesan ada negara di dalam negara atau seperti itu. Baik, Pak Wawan, kita harus jeda terlebih dahulu, namun nanti setelah jeda kami ingin mempertanyakan atau ingin bertanya, ini ada organisasi, ada laskarnya dipersenjatai menghalangi polisi melakukan pemeriksaan, lalu kemudian pertanyaannya apakah ini kriminal atau lebih dari itu. Nanti kita akan sambung lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Ya, kita kembali berbincang, kita ke Pak Wawan. Pak Wawan, apakah yang kemudian dilakukan oleh Laskar ini bisa dibilang aksi kriminalitas biasa atau lebih dari itu? Kalau dia sudah menyiapkan senjata, kemudian juga menyerang, ataupun juga menggunakan alat-alat yang justru bisa mengancam kepada aparat keamanan, ini jelas sudah lebih ya daripada sekedar kriminal. Oleh karenanya, tentu akan ada satu upaya-upaya hukum yang lebih berat, apalagi kalau terjadi satu clash ya yang secara terbuka bisa membahayakan keamanan. Ini tentu akan berdampak pada secara hierarkis diperkenankan di pihak keamanan itu untuk melakukan tindakan-tindakan tegas lebih terukur. Itulah sebabnya maka kita ingin ini semua tentu akan dibuka secara jelas dari sisi memberikan senjata maupun senjata tajam yang ada, itu sebenarnya sidik jarinya juga masih melekat gitu ya, sehingga nanti pada gelarnya itu termasuk pengejaran terhadap 4 orang yang masih dalam pengejaran itu kan masih dilakukan. Dan ini semua nanti juga secara terbuka akan disampaikan ke publik, sehingga ada juga secara kronologis disampaikan, dan juga tentu ada pembelaan ataupun alibi dari pihak yang terduga itu, sehingga secara clear nanti juga akan secara profesional akan tampak siapa yang salah ataupun siapa yang melakukan pelanggaran begitu. Baik, Pak Wawan, tadi Anda sempat menyebutkan rekaman suara, karena beredar juga informasi ada rekaman suara atau percakapan koordinasi dari antara Laskar ini untuk kemudian berkoordinasi satu sama lain. Apakah
Dan ini juga sudah dibenarkan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Apa analisa dari pihak Anda nih, Pak? Ya memang ini rekaman percakapan juga sudah beredar ya. Kemudian di situ tampak ada kalimat tabrak aja, kemudian alihkan ke Kerawang, nanti kita lakukan di sana sesuatu. Nah seperti itu, ada sambil tertawa-tertawa misalnya. Nah, seperti inilah yang tentu juga menjadi bahan-bahan yang juga bisa diungkap pada saat gelar perkara. Kalau misalnya ini nanti tentu akan ada tindak lanjut pemeriksaan. Oleh karenanya perlu ada satu rangkaian kejadian yang tidak terputus dan bukti-bukti serta juga dari TKP nanti juga akan tampak, dan kita ingin semua bisa clear dan masalah bisa kita rajut sehingga pada akhirnya tampak jelas dan publik tercerahkan secara jelas juga, tidak menjadi simpang siur ataupun ada satu fitnah-fitnah yang tidak perlu. Dari semuanya kita ingin clearkan bersama, begitu. Baik. Terima kasih Pak Wawan. Kita ke Pak Beni. Pak Beni tadi kita sudah dengarkan statement dari Pak Wawan. Tapi sejauh ini kan polisi mengklaim melakukan tindakan tegas dan terukur. Tindakan tegas dan terukur ini apa sih indikatornya, Pak Beni? Ya, ketika aparat akan menangkap orang atau berhadapan orang, tentunya dilakukan melalui tahapan-tahapan. Ketika dilakukan approach secara baik-baik, mereka merespon, tentunya akan dilakukan dengan cara yang soft. Tapi ketika akan didekati, kemudian mereka melakukan perlawanan, mengancam, bahkan menunjukkan senjata, maka aparat harus mengkalkulasi risiko. Nah, oleh sebab itu di situ dilakukan tahapan dengan tembakan peringatan supaya dia menyerah ataupun tidak melakukan perlawanan. Tetapi kalau terus mereka menyerah, ya dilakukan upaya untuk melumpuhkan. Tetapi harus ingat bahwa situasi di lapangan, kondisinya ketika malam hari tentunya gelap, kemudian juga terjadi kepanikan di antara mereka juga. Nah, inilah yang kemudian bisa segala sesuatunya terjadi. Kami sering operasi di lapangan mengalami hal seperti itu. Hal yang tidak diduga bisa terjadi. Oleh sebab itu pengamanan diri, pengamanan aparat tentunya menjadi hal yang penting. Contoh dalam kasus penangkapan teroris, itu hukumnya mereka ingin mati. Jadi apapun caranya dia tetap melawan. Nah, oleh sebab itu aparat harus ekstra hati-hati menghadapi kondisi di lapangan itu. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto dan sebelumnya juga Pak Wawan telah bergabung bersama kami di Prime Time News.